disangka dia tanda batas lain. Nah, sebelum ke sana saya akan memberitahu bahwasannya hutan itu artinya apa? Ada yang Bapak Ibu tahu hutan? Apa dia maksud hutan ini? Kan begitu orang bertanya. Apa sih hutan gitu kan? Nah, kalau secara aturan, karena itu sudah patok begitu, sudah tidak bisa digeser ke sini supaya lebih luas demi kebun, jangan geser ke sini, tambah geser ke sini supaya luas demi kebun. Tidak bisa, itu sudah dicatat itu. Walaupun dia dinancap ke bawah, tidak bisa digeser-geser. Nah, tapi kebanyakan di lapangan ini hilang kan. Ini kalau kita lihat di Nilo atau di yang dekat-dekat sini, sebagian ini kan sudah jarang kita lihat ini. Nah, seperti yang di pantai sini lah, di sana ada satu saya lihat. Ini, jadi masyarakat itu tahu mana yang jadi batas, mana yang di luar kawasan atau di dalam kawasan, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Begitu ya. Nah, sekarang tanda batas. Tanda batas itu apa Bapak Ibu? Suatu tanda yang secara fisik di lapangan berupa pal batas. Nah, ini tadi paling ya. Namanya apa ini Bapak Ibu? Ini. Ya? Pal batas kan? Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat ada di lahan, ada tanda kode begini. Ini ada artinya Bapak Ibu. Ini batas kawasan CA. Supaya Bapak Ibu paham semua ya. Mana tahu ke kebun, ke ladang ada tanam, lihat begini, ya kan? Ini tidak bisa digeser Bapak Ibu. Mohon maaf, tidak bisa digeser. Cabut itu sudah dicatat. Di peta itu sudah di titik koordinatnya sudah diambil gitu. Jadi Bapak Ibu mau kasih geser ke sana, geser ke mundur, sudah dapat tahu orang. Karena titiknya sudah diambil. Tuh, sudah diambil. Ini hanya contoh aja. Plansing itu begini jadi model. Tapi ini kan masih sudah rusak ya. Jadi baru supaya pemahaman mengenai batas kawasan hutan kepada Bapak Ibu ini, ya kan, diharapkan bisa bersama-sama saling menjaga kawasan hutan, ya kan, agar manfaat yang kita rasakan itu terasa di kita. Kemudian kita bisa mewarisi hutan juga secara lestari ke anak cucu kita nanti. Jadi saya buka ruang diskusi kira-kira apa yang jadi konsekuensinya. Oke. Begini Pak, sebelum kita memastikan dia menambah atau tidak, kita harus cek dulu yang dia buka itu di dalam atau di luar. Misalnya terjadi di sana, di area sana, di lahan sana. Contoh, kita cross check dulu nih Pak. Ini dia buka ini, ada di mana ini dia? Di dalam kawasan cagar alam atau di luar kawasan cagar alam? Kita pastikan dulu, karena kita punya peta, ya kan? Kita cek. Kalau dia di luar, tidak masalah. Persoalannya kalau di dalam bagaimana Pak? Iya, mau tidak mau kita proses hukum. Kan begitu. Kalau dia sudah masuk di dalam di situ, kan sudah menyalahi aturan kita. Maksudnya bukan dengan PKPH, bukan kita yang ngurusin gitu. Salah. Yang kita urusin kawasan kita saja. Yang pasti seseorang bila melakukan penambahan di dalam kawasan hutan. Saya bicara kawasan hutan ya, bukan CA, bukan hanya CA. Kawasan hutan itu tadi banyak, ya kan? Ada CA, ada BT, BK, produksi, terlindung. Dalam kawasan-kawasan itu berhadapan dengan hukum. Kalau di dalam itu tadi curahan, saya cuma mengambil kayu besar, buat rumah misalnya. Oke. Ini saya menjawab bukan berdasarkan peraturan ya. Yang jelas, kalau menjawab secara peraturan itu tidak boleh. Alam. Kira-kira bagaimana dengan keadaan itu? Apakah itu tidak bisa dimasukkan untuk program KORA atau apa begitu untuk yang difungsikan jadi milik masyarakat? Atau memang diwajibkan untuk ditinggalkan di lahan? Jadi kalau suatu wilayah yang sudah pernah dikuasai masyarakat tahun, kemudian muncul STK kawasan, katakanlah kawasan cagar alam begitu ya. Begini,
yang jadi persoalan ketika seseorang menguasai lahan tadi, apakah dia mempunyai bukti kepemilikan lahan? Apa hak alas tanahnya itu apa? Contoh misalnya dia punya sertifikat dan dia menguasai lahan. Itu dulu yang jadi persoalan. Kita cek di situ. Kalau dia punya sertifikat hak milik secara umum, tapi kalau dia tidak punya, katakanlah masih warisan tadi, sulit untuk membuktikan sulit sekali. Karena menguasai bertahun-tahun itu gitu, tidak ada yang bisa memperkuat dia karena tahun tapi alas haknya tidak ada. Nah terakhir datang pemerintah untuk kawasan konservasi misalnya di situ, dan itu sudah bersinggungan kan, sudah masuk di wilayah dan regulasi dari masih lahan masyarakat itu yang bergeser ya, menggunakan skema itu tadi yang perlu